Hai teman-teman, siapa di antara kalian yang masih bingung menyelesaikan soal pembuktian induksi matematika seperti ini? Atau seperti ini? Di video kali ini, kita akan membahas pembuktian rumus deret bilangan menggunakan induksi matematika. Bersama saya, Nita Aryani. Simak video ini sampai selesai ya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu ketahui tentang induksi matematika? Induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian yang sah dalam matematika, yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu teorema atau pernyataan matematika. Berikut ini adalah langkah-langkah induksi matematika yang harus kamu ketahui. Langkah pertama, buktikan bahwa untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Langkah kedua, asumsikan atau anggap bahwa PK benar. Langkah kedua ini disebut hipotesis induksi. Langkah ketiga, buktikan bahwa PK plus 1 benar. Jadi, prinsip induksi matematika ini dapat dianalogikan seperti efek domino. Ketika blok-blok domino disusun tegak membentuk rangkaian tertentu, lalu domino paling ujung kita jatuhkan hingga menimpa blok di depannya, maka seluruh blok akan jatuh secara berurutan. Inilah yang dinamakan efek domino. Secara garis besar, soal-soal induksi matematika terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, membuktikan rumus deret bilangan menggunakan induksi matematika. Yang kedua, induksi matematika digunakan untuk membuktikan keterbagian. Dan yang ketiga, membuktikan pertidaksamaan menggunakan induksi matematika. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus deret bilangan. Berikut ini adalah contoh soal pembuktian rumus deret bilangan menggunakan induksi matematika untuk setiap N bilangan asli. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Soal ini kita akan membuktikan rumus jumlah N suku pertama dari deret 2 plus 4 plus 6 sampai 2N. Langkah pertamanya akan dibuktikan untuk N sama dengan 1. Oke, untuk N sama dengan 1 berarti ruas kiri kita ganti dengan N sama dengan 1 ya untuk 2N-nya. Jadi N-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan yang ruas kanan juga kita ganti dengan 1, yaitu 1 kali 1 ditambah 1 untuk ruas kanannya. Nah, berapa ruas kiri kita hasilkan, yaitu ruas kirinya akan diperoleh nilai 2, ruas kanannya sama dengan 2. Oke, 2 sama dengan 2 berarti terbukti benar ya untuk N sama dengan 1. Jadi, oke, terbukti benar. Lanjut untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu disebut juga hipotesis induksi. Akan kita asumsikan benar. Akan kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi, akan kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Apa yang kita asumsikan benar? Jadi, ruas kirinya 2 plus 4 plus 6 sampai 2K, karena N-nya kita ganti dengan K, itu harus nilainya harus sama dengan ruas kanannya K kali K plus 1. Oke. Nah, ini akan kita jadikan hipotesis induksi untuk membuktikan langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu akan dibuktikan benar apa? Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu setelah K adalah K plus 1. Jadi apa yang akan kita buktikan? Jadi yang akan kita buktikan adalah 2 plus 4 ditambah 6 dan seterusnya sampai 2 kali N-nya kita ganti dengan K plus 1 ya. Itu harus nilainya sama dengan N-nya yang ruas kanan, itu kita ganti dengan K plus 1 semuanya. Jadi K plus 1 kali K plus 1 plus 1, jadi K plus 2 ya. Oke, ini akan kita buktikan. Nah, sekarang pembuktiannya seperti apa untuk yang langkah ketiga? Buktinya adalah
kita pembuktiannya biasanya dari bentuk yang kompleks ke bentuk yang sederhana. Jadi kita buktikan dari ruas kiri ke ruas kanan. Oke, kita mulai dari yang ruas kirinya, yaitu 2 plus 4 ditambah 6. 2 plus 4 ditambah 6 sampai berapa? 2K plus 1 ya. Oke, tapi sebelum masuk ke 2K plus 1, kita tulis dulu suku yang sebelumnya, yaitu suku yang ke K. Jadi sebelum K plus 1 kita tulis dulu suku yang sebelumnya, yaitu 2K ya. Jadi sebelum 2K plus 1 itu adalah suku ke K, yaitu 2K bentuknya. Oke, 2K plus 1. Nah, oke, dari sini kita punya hipotesis induksi yang langkah kedua. Kita punya hipotesis induksi yang langkah kedua, yaitu yang ini. Jadi 2, yang sebelah sini ya, 2 plus 4 plus 6 sampai 2K itu nilainya berapa? Nilainya ternyata sama dengan berapa? K kali K plus 1. Jadi nanti kita ganti yang 2 tambah 4 ditambah 6 sampai 2K, itu nanti kita ganti dengan K kali K plus 1, karena nilainya sama dengan K kali K plus 1. Oke, ditambah, oke, yang ini masih tersisa ya, belum ditulis. Kita bisa tulis lagi 2 kali K plus 1. Sekarang kita lihat nih, kita itu mau membuktikannya ke arah ini, K plus 1 kali K plus 2. Kira-kira apa yang bisa kita keluarkan dari bentuk yang ruas kanan ini? Dari bentuk K kali K plus 1 dan 2 kali K plus 1. Adakah faktor yang sama dari sini? Oke, kalau dilihat di sini ternyata ada faktor yang samanya. Apa itu faktor yang samanya? Jadi kita punya ternyata faktor yang samanya adalah di sini ada K plus 1 ya di sini. Di sini juga ada K plus 1. Jadi nanti kita bisa keluarkan faktor yang samanya. Kita bisa keluarkan K plus 1 yang samanya. Nah, dari setelah kita keluarkan dari suku yang pertama, yaitu K kali K plus 1, apa yang masih tersisa? Yaitu K ya. Jadi kita masih ada faktor yang tersisa, yaitu untuk suku yang pertama adalah K. Selanjutnya untuk yang suku yang kedua, apa yang masih tersisa? Yaitu yang 2 ini ya. Jadi 2 ini masih tersisa. Jadi kita tulis di sini. Oke, ternyata setelah kita keluarkan K plus 1-nya, ini terbukti ya. Bentuknya sama seperti ini, K plus 1 kali K plus 2. Jadi terbukti benar ya. Oke. Jadi terbukti bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2N itu sama dengan N kali N plus 1 untuk setiap bilangan asli N ya. Oke, soal selanjutnya itu ada deret 3 tambah 11 tambah 19 sampai 8N-5 akan kita buktikan rumus jumlah N suku pertamanya, yaitu 4N kuadrat min N. Langkah pertama itu kita buktikan untuk N sama dengan 1. Jadi kalau untuk N sama dengan 1 berarti ruas kirinya adalah, kita bisa ganti N sebelah sini dengan 1, atau bisa juga langsung mendarat di suku pertamanya. Jadi sama saja ya. Jadi 3 sama dengan ruas kanannya si N, ini kita ganti dengan 1. Jadi 4 dikali 1 dikuadratkan dikurangi 1. Dari sini kita dapat apa? Ruas kirinya kita punya 3. Ruas kanannya apakah 3 juga?
4 kali 1 dikurangi 1 berarti 3 juga ya. Berarti 3 sama dengan 3, pernyataannya bernilai benar ya. Jadi terbukti untuk N sama dengan 1 terbukti benar. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis induksi. Jadi asumsikan atau anggap benar. Jadi kita anggap benar untuk N sama dengan K. Apa yang kita anggap benar? Jadi bentuk 3 ditambah 11 ditambah 19 dan seterusnya sampai N-nya ini kita ganti dengan K ya, karena di sini untuk N sama dengan K. Jadi 8K min 5. Nilainya sama dengan ruas kanan juga seperti itu. Jadi yang 4N kuadrat min N-nya kita ganti N-nya dengan K. Jadi 4K kuadrat min K. Jadi kita ganti dengan K. Ini kita anggap benar. Nah, selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu akan kita buktikan benar. Jadi akan dibuktikan benar untuk langkah selanjutnya adalah untuk N sama dengan K plus 1. Jadi setelah K itu K plus 1 ya, setelah satu langkah di depannya. Apa yang akan kita buktikan? Yaitu bentuknya adalah 3 ditambah 11 ditambah 19. Oke, sebentar. 3 ditambah 11 ditambah 19 ditambah, yang N sebelah sini ruas kirinya kita ganti dengan K plus 1 akan menjadi apa? Itu akan menjadi 8 dikali K plus 1 min 5 ya berarti ya. Oke. Kita turun ke bawah. Itu bentuknya harus sama dengan ruas kanan juga seperti itu. Jadi N-nya kita ganti dengan K plus 1. N-nya kita ganti ya dengan K plus 1. Jadi 4 kali K plus 1 kuadrat min K plus 1. Oke. 4 kali K plus 1 dikuadratkan min K plus 1. Oke, kita ulang ya. Jadi ruas kanannya akan kita buktikan seperti ini. Pembuktiannya seperti apa? Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari bentuk yang lebih kompleks. Jadi dari ruas kiri. Ruas kirinya adalah bentuknya seperti ini. 3 ditambah 11 ditambah 19 ditambah lagi, ini kita munculkan suku sebelum K plus 1 itu adalah suku ke K, yaitu bentuknya adalah 8K min 5 ya. Nah, baru setelah itu kita tulis suku yang K plus 1-nya. Jadi 8K plus 1 min 5. Oke. Kenapa kita tulis suku ke K-nya? Karena dari hipotesis induksi, yaitu langkah yang kedua, kita punya 3 plus 11 dan seterusnya itu sampai 8K min 5 atau sampai suku yang ke K itu nilainya adalah 4K kuadrat min K. Jadi yang 3 plus 11 sampai 8K min 5 itu kita bisa ganti dia dengan bentuk 4K kuadrat min 4. Jadi kita ganti dengan 4K kuadrat min 4. Oke, masih ada ya yang tersisa, yaitu apa ini? 8K plus 1 min 5. Jadi kita tulis ulang. Tulis lagi. Jadi 8 kali K plus 1 min 5. Oke. Sampai sini kita lihat. Yang kita mau buktikan apa ya? Bentuknya seperti ini. 4 kali K plus 1 dikuadratkan min 4K plus 1.
Ini yang mau kita buktikan. Apa yang mau kita buktikan adalah yang ini. Nah, dari sini kita punya 4K kuadrat. 4K kuadrat min K plus 8K plus 8 kalau kita jabarkan ya. Jadi 4K kuadrat min K ditambah 8K ditambah 8 min 5. Oke, sekarang kira-kira bagaimana caranya sih biar kita bisa membuktikan yang ini? Kalau kalian bingung, ini kan kita menjalankan dari kepala ya, kita anggap kepala nih yang ini. Kalau kalian bingung dari kepalanya mau ke ekor gimana, kita jabarkan. Kita bisa jabarkan dari ekornya. Jadi kalau kepalanya bingung, kita jalankan juga ekornya. Tapi ini hanya sebagai coret-coretan kita saja ya. Jadi nanti ini kalau kita jabarkan nih si ekornya, yang ini kita jabarkan ekornya. Kalau 4 kali K plus 1 dikuadratkan, kalau dijabarkan itu jadi apa ya? 4 kali K plus 1 dikuadratkan itu jadinya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ya. Oke, jadi K kuadrat ditambah 2K tambah 1 dikurangi K dikurangi 1. Oke, jadi ini kalau kita jabarkan lagi jadinya 4K kuadrat plus 8K. Oke, 4K kuadrat plus 8K udah ada di sini ya. Ditambah 4. Oke, ditambah 4. Tambah 4. Nah, nanti 4-nya bisa kita pinjam ke sini. Jadi 8-nya kita pecah jadi tambah 4 gitu. Jadi 4 tambah 4. Oke, jadi kalau kalian bingung membuktikan dari kepalanya, kita bisa kotret-kotret dari ekornya juga. Jadi kita kumpulkan ya, yang kita mau ubah jadi 4 kali K plus 1 kuadratnya jadi 4K kuadrat ditambah 8K-nya kita kumpulkan, ditambah 4-nya itu juga kita kumpulkan ya. Oke, ada min K ya, ada tambah 4 juga nih. Jadi 8-nya nih kita ubah jadi 4 tambah 4. Terus di sini yang belum tertulis apa? Min K. Jadi ada min K yang belum tertulis dan ada min 5 ya. Ada min 5 yang kita juga tulis ulang di sini. Oke. Dari sini kita dapat bentuk ini. Kita keluarkan 4-nya dari sini. Dari yang 4K kuadrat ditambah 8K ditambah 4 kita keluarkan dulu 4-nya. Oke, jadi 4 kali K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Betul ya? Jadi kalau kita sudah keluarkan 4-nya jadi tersisa K kuadrat tambah 2K tambah 1. Oke, sekarang yang ini nih yang belum kita urus. 4 min K min 5. Jadi kalau 4 dikurangi 5 itu kita sudah bisa sederhanakan jadinya min K-nya kita tulis di depan, 4 dikurangi 5 jadinya min 1 ya. Dari sini apa yang kita dapatkan? Jadi 4 K kuadrat ditambah 2K plus 1 itu kalau kita faktorkan jadi K plus 1 ya kuadrat. Nah, terus negatifnya yang untuk min K min 4 nya kita keluarkan agar terbukti menjadi K plus 1, min K plus 1. Oke, jadi yang ini nggak perlu ditulis, ini kotretan kita aja. Sudah terbukti bahwa 3 plus 11 tambah 19 sampai 8 kali K plus 1 min 5 itu nilainya sama dengan 4 kali K plus 1 kuadrat min K plus 1. Terbukti benar. Dari langkah 1 sampai 3 sudah kita jalankan dan terbukti benar. Jadi terbukti bahwa 3 tambah 11 tambah 19 sampai 8n min 5 sama dengan 4n kuadrat min n. Soal nomor 2 untuk latihan kalian ya. Selamat berlatih.